Hai, selamat datang di iCek Live, gue Indra. Dan ya, sorry gue baru update video karena sebenarnya 3 hari ke belakang ini gue lagi ada di luar kota karena kerjaan tentunya. Dan jujur gue lagi nggak bisa banyak waktu di sosial media juga karena fokus banget. Dan kebetulan jam-jam segini gue lagi free. Kemarin juga official iOS 15 baru aja dirilis sama Apple. So ya, finally setelah berbulan-bulan Apple ngerilis beta 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir untuk yang RC versionnya, akhirnya rilis juga. Di video kali ini gue cuma pengen ngasih impression gue aja dan sedikit fitur terbaik menurut gue yang mungkin bisa membuat dorongan kalian untuk upgrade ke iOS 15 ini. In case kalau diantara kalian masih ada yang ragu dengan iOS terbaru keluaran Apple ini, FYI aja dari posisi iOS gue sebelumnya, yaitu adalah iOS 15 beta version. Untuk yang RC itu terakhir update-nya kalau via OTA atau over the air itu sekitar 400 MB. Tapi kalau kalian download manual via iTunes, yang kalian download IPSW atau firmware-nya di ipsw.me, itu size-nya bisa 6 gigaan koma lah, pokoknya 6 gigaan lebih. Nah, kemarin gue upgrade ke iOS 15-nya itu pakai metode clean restore via iTunes. So gue download dulu IPSW atau firmware-nya 6 gigaan lebih, baru gue restore manual via iTunes. Biar apa? Tentunya biar operating system yang ada di iPhone 12 Pro gue saat ini bisa sangat optimal sekali, bener-bener kerasa kayak factory new lagi, kayak saat pertama kali baru dibuka dari dusnya. So ya, jadi untuk metode update via OTA atau over the air atau clean restore melalui iTunes itu tergantung pilihan dari teman-teman semua. Kalau di gue sih di sini bisa kalian lihat gue clean restore. Untuk aplikasinya juga masih belum semuanya gue downloadin, jadi masih fresh banget. Cuman data gue balik semua untuk contact, notes, history, WhatsApp segala macem. So ya, di iOS 15 ini sepengalaman gue dari beta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah iOS yang cukup stabil kalau bisa gue bilang. Bahkan di beta versionnya kemarin itu gue ngerasa kayak official versionnya. Tentu untuk yang di official versionnya ini udah sangat-sangat mulus sekali ya. Tetap pasti adalah kerasa bedanya untuk official versionnya. Seperti yang kita lihat di sini untuk di iOS 15 di bagian settingnya, untuk UI interface-nya juga udah berubah di sini. Untuk shape menu-menunya di sini juga udah mengotak dan ada beberapa menu option yang memang berpindah posisi dan berbeda gitu tampilannya. Contohnya kayak ini, transfer or reset iPhone. Ini kalau misalnya kalian mau migrasi, kalau misalnya ntar kalian mau aktivasi iPhone 13 kalian gitu misalnya, ini tinggal aksesnya dari sini. Ini posisi ada di setting general, lalu paling bawah transfer or reset iPhone, dan erase all content and settingnya pindah ke bagian bawah sini. Dan dia menunya baru kayak gini, kelihatan nih ada apps and data, lalu ada Apple ID, lalu ada find my iPhone, activation log, segala macamnya. So kita not now karena bukan itu misi utama kita. Dan di iOS 15 ini juga tentunya yang paling gua kerasa banget itu adalah untuk di notification-nya ya. Untuk di iMessage-nya itu notification bar di atasnya dia berbeda banget. Jadi ada fotonya gitu yang cukup besar. Lebih fresh aja sih kalau gue bilang. Tentunya juga dengan notifikasi-notifikasi aplikasi sosial media atau aplikasi social messaging lainnya. Dan sekali lagi untuk iOS 15 official ini, minimum device requirement-nya itu adalah iPhone SE generasi pertama. iPhone SE generasi pertama itu satu tingkat di bawah iPhone 6s, yang dimana dia punya chipset A9. Dan ya, iOS 15 ini adalah iOS bawaannya atau starter operating systemnya untuk iPhone terbaru di tahun ini, yaitu iPhone 13 series. Nah, sekarang gue mau kasih 5 aja nih fitur terbaik di iOS 15 menurut gue so far sejauh ini. Gue kasih 5 dulu aja. Kenapa? Karena menurut gue fitur ini gue suka banget dan akan kepake banget juga tentunya. Yang pertama adalah FaceTime. Tentunya di iOS 15 FaceTime udah di-upgrade sama Apple. Di sini ada create link, ibaratnya kita kayak ngebuka room ya, dan ini bisa kita share link melalui iMessage, melalui WhatsApp segala macem. So ya, anggap kita lagi dalam sebuah conversation gitu ya, kayak gini. Kalau kita slide control center dari kanan atas kayak gini, kalian bisa lihat di sini ada video effect. Kalau gua tap di sini ada portrait. Kalau gua nyalain, nah dia akan bokeh di bagian backgroundnya, efek deep of field atau bokeh yang sering kita kenal ya. Dan menariknya adalah portrait video di FaceTime ini adalah fitur yang nantinya akan hadir di iPhone 13 series, yang dimana kemarin udah gue jelasin, yaitu cinematic modes. Fitur ini juga udah kenceng banget kemarin rumornya akan menjadi native fitur di iPhone generasi berikutnya. Dan gak hanya di situ aja, untuk mikrofonnya juga udah diimprove sama Apple. Di samping video effect di sini ada tulisan mic mode di sini, ada standard, voice is
isolation dan wide spectrum. Voice isolation ini tentunya gunanya untuk kalau misalnya teman-teman lagi meeting, suara kalian akan lebih terisolasi, akan lebih terfokus. Jadi distraksi suara-suara sekitar itu akan dihilangkan. Dan ya selain voice isolation, di sini juga ada wide spectrum. Wide spectrum di sini setelah yang kemarin gua tes itu mungkin cocoknya untuk kalau misalnya kalian lagi meeting video call lebih dari satu orang, ada orang, 2 orang atau 3 orang di kanan atau kiri kalian, sehingga dia mic-nya akan ngerata ya untuk ngedeteksi audio di sekitarnya. Lalu fitur berikutnya adalah live text. Fitur live text ini tentunya memudahkan banget mungkin saat kalian lagi ngefoto sebuah alamat di pinggir jalan atau ngefoto sebuah tulisan dan kalian bisa langsung ngesorot tulisannya. So ya, segala macam teks, angka, anything bisa kedetek di iOS 15 ini dengan fitur live text. Ini kepake banget saat kalian lagi moto spanduk di pinggir jalan atau misalnya ada iklan rumah dijual, ada nomor handphonenya, kalian nggak sempet mau nge-save atau bagaimana, atau kalian mager, kalian tinggal foto aja dan kalian bisa buka galeri kalian dan kalian tinggal langsung drag aja nomor handphonenya, setelah itu bisa langsung di save atau di telepon, atau kalian juga bisa langsung on screen di iPhone kalian kayak gini. Contohnya kayak gini ya, misalnya gue lagi nyari-nyari hotel nih, gue screenshot di sini, gua preview dulu, dan di pojok kanan bawah sini ada icon untuk live textnya. Kalau gua tap, dia akan ngedetect segala macam huruf dan angka di sini. So gua bisa langsung sorot di sini. Mungkin untuk informasi yang gua perlukan, dan gua langsung copy di sini dan langsung gua paste di notes atau mungkin kirim ke seseorang. Dan ya, ini bener-bener kepake banget sejauh ini untuk gue. Lalu fitur berikutnya adalah Safari. Safari di iOS 15 looks-nya lebih minimalis, jadi semakin mirip kayak Google Chrome ya untuk tampilan home-nya kayak gini, dan untuk URL navigation-nya dia pindah ke bagian bawah sini. So ya, ini jadi lebih minimalis, tadinya kan di atas sini gitu ya. Dan ini untuk tampilan homepage-nya. Of course tampilan homepage-nya bisa kalian customize di sini mulai dari background, lalu favorite, frequently visit, privacy report, series suggestion, reading list, iCloud tabs. Kalian juga bisa arrange untuk position-nya di sini, dan kalian tentunya juga bisa kalau misalnya mungkin ya untuk kalian yang gue pengennya untuk ngetik URL-nya enakan di atas nih soalnya udah kebiasa, atau mungkin kalian pengguna iPhone 6, iPhone SE Gen 1 atau iPhone 12 mini yang memang diagonalnya udah pas banget untuk one hand operation, kalian bisa langsung ubah di menu setting, lalu masuk ke Safari, dan di bagian bawah sini di sini ada menu tab. Kalian bisa pilih yang tab bar atau yang single tab seperti di iOS 14 ke bawah, dan setelah kalian ubah, boom, udah kembali normal lagi, dia jadi pindah ke bagian atas ini. Gue lebih suka yang tab bar di bawah gini. Kenapa? Karena saat gue pindah-pindah tab ini enak banget tuh, simple banget, tinggal swipe kayak gini aja, keren banget. Lalu setelah itu untuk temen-temen nih yang mungkin di iPhone-nya aplikasinya ada banyak sekali ya, tentunya di iOS 15 ini kalian bisa nge-range page kalian. Misalnya ini adalah page 1, page 2, page 3 untuk di home screen gue, dan gue pengen pindahin page 1 gue jadi page paling terakhir, cukup tinggal drag kayak gini aja. Jadi kalau teman-teman ingat dari mungkin iOS 4, iOS 5 kita harus tarik ikonnya satu-satu ke belakang, ke depan, geser. Cuman di iOS 15 ini kita bener-bener sesimpel bisa langsung rearrange page-nya kayak gini, sesimpel itu aja. Dan kalau misalnya gue pengen nge-hide page yang ini, page 2 yang centangnya gue uncheck di sini, lalu setelah gue down, page 2-nya menjadi tidak ada gitu ya. Jadi langsung ke page ketiga. Berikutnya adalah notification summary. Tentunya di iOS 15 ini tampilan notification-nya juga lebih rapih di sini. Sayang banget tadi udah gua close-in dan udah gua bacain semua untuk notification-nya. Cuman bisa kalian lihat tampilannya adalah seperti ini. Yang kalian lihat saat ini itu adalah notification yang sudah dikategorikan oleh iOS 15 ini. Tentunya kita juga bisa konfigurasikan sesuai dengan keinginan kita. Tentunya di menu setting, lalu kalian masuk ke notification, dan di bagian atas ini ada schedule summary-nya untuk jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus mau show preview notification-nya, apakah mau saat udah kebuka aja atau selalu kelihatan untuk isi notification-nya. Di sini ada screen sharing juga. Jadi intinya adalah notification summary ini kita bisa nge-manage notifikasi yang sekiranya mana yang lebih urgent, mana yang lebih mendominasi dari nominalnya, hingga waktunya pun juga bisa kita atur untuk kita nge-monitoring upcoming notification summary ini. Di sini juga ada show next summary. Di sini kalau kita toggle on, di lock screen kita tentunya akan terlihat untuk summary notification
notification di sini bisa terlihat. So ya, selain lebih rapih juga, lebih terorganize, ini juga tentunya memberikan new experience akan notifikasi-notifikasi pada aplikasi kita yang tentunya lebih advance lagi untuk settingan-settingannya. Dan mungkin satu lagi ya tambahan, tadi perasaan cuma 5 doang ya, tapi nggak apa-apa, yaitu adalah fokus. Fokus ini fitur yang bisa dibilang Apple cukup serius ngegarapnya di iOS 15 ini. Fitur fokus ini adalah pengembangan atau penyempurnaan dari fitur Do Not Disturb. Ini fokus ini adalah mode atau bahasanya kalau kalian di Yahoo Messenger, Yahoo Messenger, atau enggak kalau kalian lagi di Steam itu ada statusnya. Apakah kalian available, apakah kalian lagi sibuk, ataukah kalian lagi online tapi invisible gitu ya. Ya inti kayak gitu. Di sini ada mode-mode default, ada gaming, ada personal, ada work, ada sleep. Jadi di sini juga bisa custom, kita new focus di sini bisa kita add untuk customnya. Di sini juga Apple ngasih template-nya untuk fitness, reading segala macam. Jadi di sini contohnya gue ada recording video gitu. Jadi saat gue udah klik, udah on, notifikasi dari sosial media, dari apapun, dari telepon yang bukan favorite kontak gue nggak akan masuk. Jadi gue nggak akan ke disturb saat gue lagi recording video, kecuali yang gue daftarin. Nah, di sini in case yang gue daftarin adalah nomor istri, karena ya takutnya urgent gitu ya. So ya, jadi kalau gue lagi recording video, gue aktifin yang recording video. Kalau lagi gaming, gue set yang gaming. Kalau gue lagi kerja atau lagi sleep, juga bisa gue atur di sini. Dan tentunya kalian juga bisa otak-atik settingnya di sini ya, untuk allow notification-nya, untuk aplikasinya, untuk home screen juga bisa kalian setting di sini, hide notification badge, custom page. Intinya adalah misalnya kalau kalian lagi ngaktifin mode belajar gitu ya. Nah, di page kedua nih full social media. Nah, ini matinnya mendingan, karena takutnya kalau lagi belajar lihat sosial media masuk tadinya 5 menit tahu-tahu bisa sejam 2 jam gitu. Jadi menurut gua kalian harus coba fitur fokus ini, yang dimana ini adalah penyempurnaan bisa dibilang dari fitur Do Not Disturb. Suara pecah karena speaker rusak, hubungi aja Soris. So ya, mungkin itu aja kali ya, 6 fitur favorit atau fitur terbaik bisa dibilang menurut gua, yang seharusnya sih akan kepake juga untuk teman-teman penonton iTech Live semua. Ya, so far impresi gua untuk iOS 15 official ini rasanya sangat lega sekali, udah ngikutin beta 1.2.3.4.5, dan tentunya di version officialnya ini yang dimana memang pasti kerasa ya, official mau dari iOS berapapun rasanya pasti beda dengan beta version. Dan sejauh ini gua masih belum nemuin yang namanya bug atau glitch segala macem. Untuk aplikasi-aplikasi juga so far so good. Untuk aplikasi perbankan tentunya udah aman banget, bisa gue jamin di sini. Dan untuk baterainya yang gue rasain di sini, gue itu tadi update OS sekitar jam 11 siang. Sekarang udah jam setengah 1 malam dan sekarang 32%. Jadi saat gue update iOS itu gue full charge di 100%. Ya memang gue nggak terlalu banyak menggunakan social media segala macam, cuman paling kayak browsing kecil-kecilan gitu aja. Dan ya bisa gue bilang baterai yang sehari sekali charge di iPhone 12 Pro series ini itu hitungannya irit banget. Dan beberapa jam lalu Apple baru ngerilis untuk iOS 15.1 beta, karena masih ada beberapa fitur-fitur yang masih masih belum diimplementasikan sepenuhnya di iOS 15 official ini. Contohnya seperti fitur share play, yang dimana kalian bisa FaceTime dengan teman, dengan pacar kalian atau istri kalian nih, khususnya yang lagi LDR, jadi kalian bisa nonton bareng, bisa dengerin musik bareng sambil FaceTimean, pokoknya screen sharing gitulah. Ya, prediksi gue mungkin fitur tersebut akan dirilis di iOS 15.1 official atau 15.2 atau mungkin 15.1.1, I don't know. Mungkin untuk saat ini gue akan fokuskan dulu aja untuk iOS 15 ini, karena ya tentunya masih banyak banget perubahan fitur-fitur yang ada pada iOS 15 ini yang mungkin nggak bisa gue terangkan secara langsung dalam video kali ini. Maybe next time, atau mungkin untuk tips, trik, dan segala macamnya. So ya, sekali lagi iOS 15 official tested di iPhone 12 Pro dan sangat stable sekali. Recommended untuk teman-teman yang di line up iPhone 12, 11, 11 Pro, 10s, 10, dan seri 8, karena dari selain performa baterai yang lebih baik, tentunya dari performa dari operating system iOS terbaru yang pastinya udah di patch sama Apple. So untuk kalian yang udah upgrade ke iOS 15, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa sebutin juga device-nya apa dan bagaimana impresi kalian, biar bisa menginformasikan untuk teman-teman yang lainnya juga. Dan ya, mungkin untuk beberapa hari ke depan gue masih di luar kota ya, karena sekalian staycation juga sama anak sama istri. Dan ya, kalau ada waktu senggang gue akan sempetin untuk update video ke kalian, tentunya sambil
menunggu racun-racun produk-produk terbaru Apple sampai di studio iCheck Live dan gue bikinin video unboxingnya untuk kalian semua. So make sure kalian subscribe untuk yang belum biar selalu up to date dengan video-video iCheck Live. Please like, comment, and share this video. Thank you guys for watching. Sehat-sehat untuk kalian semua. Stay safe. Saya Indra. Until next time. Goodbye.